Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi. Di sini kita akan menanggapi video terbaru dari Al-Ustadz Ahmad Ubaidillah dengan tema benarkah bertabarruk kepada makam orang saleh, bertabarruk kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti Yahudi. Jadi di video terbaru Ustadz Ahmad Ubaidillah sudah resmi menganggap kita sebagai Yahudi, yang awalnya tuduhan-tuduhan dari kalangan Salafi Wahabi mengarahkan kepada kita bahwa kita adalah kuburiyun, penyembah kuburan. Sekarang kita naik level teman-teman, yaitu Yahudi. Waduh, ini keren kali ya. Tuduhan ini dilemparkan, tetapi diajak diskusi tidak mau. Bilangnya sibuk, tapi setiap hari bikin video. Ya sudahlah, gak apa-apa, kita tanggapi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi logika yang dipakai oleh Al-Ustadz Ahmad Ubaidillah itu logikanya begini. Yahudi melakukan, lalu Muslim melakukan, maka Muslim meniru kesyirikan Yahudi. Jadi ketika Muslim melakukan, sama seperti gambaran Yahudi melakukan, itu langsung diklaim bahwa Muslim meniru kesyirikan orang-orang Yahudi. Nah, dalam hal ini beliau telah melakukan cacat nalar atau cacat logika, teman-teman. Atau kalau kita sebut di dalam perdiskusian itu namanya logical fallacy. Logical fallacy yang mana? Kita akan jelaskan. Yang pertama, logical fallacy yang dipakai oleh Al-Ustadz Ahmad Ubaidillah adalah tentang false cause, penyebab palsu atau post hoc. Yaitu seseorang berasumsi bahwa karena tindakan A terjadi setelah tindakan B, orang lain melakukannya lebih dulu, maka tindakan A disebabkan oleh tindakan B. Langsung diklaim meniru. Contoh, si A pakai baju merah hari Senin, lalu si B pakai baju merah hari Selasa. Lalu tuduhan pasti si B meniru si A. Kesalahannya apa? Kesalahan cacat nalarnya di sini adalah padahal si B mungkin punya baju merah sejak lama atau ada tren baju merah tanpa meniru si A, punya inisiatif masing-masing. Bukan karena penyebabnya itu bukan karena benar-benar meniru, kan begitu. Kejadian berurutan tidak selalu berarti yang kedua meniru yang pertama. Itu logical fallacy yang pertama yang dilakukan oleh Al-Ustadz Ahmad Ubaidillah. Ya, tapi gimana ya teman-teman? Karena Ustadz Ahmad Ubaidillah sudah terlanjur mengharamkan filsafat gitu loh. Banyak dari kalangan Salafi Wahabi, dan saya pernah nonton video Ustadz Ahmad Ubaidillah itu sangat anti kepada filsafat. Nah, sehingga cara berpikirnya itu memang banyak yang cacat secara nalar dan logikanya. Di sini misalnya, kalau kita sampaikan cacat nalar atau logical fallacy kedua yang masuk kepada video yang dia buat, yaitu tentang association fallacy atau guilt by association, sesat pikir asosiasi. Kasus ini terjadi ketika seorang menyamakan dua hal atau orang hanya karena mereka memiliki karakteristik. Ya. Ada dua orang nih, hanya gara-gara mereka memiliki karakteristik atau tindakan yang sama, lalu langsung diklaim sama. Diklaim meniru. Contoh, si C melakukan inovasi. Si D juga. Si D pasti cuma ikut-ikutan meniru si C, padahal keduanya bekerja sendiri-sendiri. Ini namanya logical fallacy. Dan ini kalau dalam perdiskusian, ini nggak bisa dipakai. Karena pemikiran ketika yang lebih dulu melakukan, lalu orang yang terbaru melakukan yang sama, diklaim langsung meniru, apalagi dalam kesyirikan, na'udzubillahi min dzalik, ini adalah logical fallacy. Itu adalah salah dalam berlogika, teman-teman. Nah, di sini tuduhan dari Ustadz Ahmad Ubaidillah itu setelah beliau memaparkan banyak ya kegiatan-kegiatan bertabarruk versi Yahudi, lalu beliau langsung mengklaim bahwa Islam meniru Yahudi. Kalau seperti itu Ustadz, mohon maaf. Kalau menggunakan logika atau cara berpikir Ustadz Ahmad Ubaidillah, mohon maaf teman-teman, maka semua umat Islam di dunia ini adalah Yahudi.
Atau kalau kita berikan natijah seolah-olah Ustadz Ahmad Ubaidillah akan mengatakan nantinya bahwa Nabi Muhammad diturunkan di akhir zaman untuk mengajarkan ajaran Yahudi. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Karena praktek-praktek yang ada di dalam Yahudi atau bahkan di dalam Kristen yang mirip-mirip dengan Islam ada begitu. Ada. Kenapa kok nanggung hanya menggunakan contoh berziarah kubur? Kenapa kok nanggung hanya menggunakan contoh bertabaruk kepada ziarah kubur? Padahal praktek yang sama dengan Islam banyak sekali. Langsung, jangan nanggung Ustaz. Langsung klaim semua umat Islam adalah Yahudi, kecuali Salafi Wahabi, gitu aja. Biar gak nanggung Ustaz. Misalnya, kita kasih satu contoh. Yahudi memiliki puasa wajib. Namanya, istilahnya Yom Kippur. Dan Islam juga memiliki puasa wajib, yaitu Ramadan. Ketika kita merujuk kepada website atau catatan-catatan orang-orang Yahudi secara resmi, misalnya di dalam Reform Judaism. Reform Judaism itu adalah tulisan-tulisan orang-orang Yahudi zaman sekarang. Di sana ada penjelasan tentang fasting atau berpuasa. Nah, di catatan ini menggunakan bahasa Inggris, langsung kita baca bahasa Indonesianya. Kemudian, puasa pada awalnya dipandang sebagai pemenuhan perintah Alkitab untuk berlatih menyangkal diri. Puasa Yom Kippur memungkinkan kita setidaknya 1 hari setiap tahun untuk mengabaikan keinginan fisik kita dan lebih fokus pada kebutuhan spiritual kita. Sepanjang hari kita berkonsentrasi pada doa, pertobatan, dan perbaikan diri sebelum kembali ke rutinitas harian kita seperti biasa setelah hari raya. Kalau kita setelah Idul Fitri. Di sini sama. Yahudi memiliki puasa wajib Yom Kippur. Islam memiliki puasa wajib Ramadan. Apakah berarti Islam meniru Yahudi? Langsung, jangan nanggung Ustaz. Berarti umat Islam yang berpuasa Ramadan meniru Yahudi. Kalau menggunakan cara berpikir Ustadz Ahmad Ubaidillah. Padahal, kalau kita meneliti dalam sejarah, misalnya dalam puasa Asyura. Dalam puasa Asyura, Rasulullah SAW meniru orang Yahudi loh. Yang pertama kali melakukan puasa Asyura, orang Yahudi. Kita tampilkan datanya. Di dalam Sahih Bukhari. Ini jangan didoifkan Ustaz ya. Ini Sahih Bukhari. Dan jangan dikaburkan maknanya. Saya baca hadisnya. Haddatsana Ziyad bin Ayyub. Haddatsana Hushaim. Haddatsana Abu Bishr. An Sa'id bin Jubair. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Rasulullah telah sampai di Madinah, wajadal yahud yasumuna Asyura, beliau bertemu orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa Asyura. Fasu'ilu an dzalika, maka Rasulullah bertanya, wahai orang Yahudi, kenapa engkau berpuasa hari ini? Faqalu, orang Yahudi berkata, hadzal yaum alladzi aghfarallahu fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Hari ini adalah hari di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Wa nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Maka kami, kata orang Yahudi, berpuasa karena mengagungkan kejadian tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, nahnu aula bi Musa minkum, maka kami lebih utama merayakan hari ini, memperingati hari ini daripada kalian, wahai orang-orang Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi. Tsumma amara bi saumihi, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berpuasa Asyura. Di sini Rasulullah meniru puasanya orang-orang Yahudi. Berarti berani Anda mengatakan Rasulullah berarti Yahudi. Oh, berarti yang diajarkan Rasulullah ajarannya adalah ajaran Yahudi dalam hal keburukan, kan begitu? Karena dianggap semuanya buruk, ketika sama dengan Yahudi langsung diklaim buruk, kan begitu? Kalau memiliki pola pikir seperti Ustadz Ahmad Ubaidillah. Bahkan riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Haddatsana Yahya bin Yahya, akhbarana Hushaim an Abi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajadal yahud yasumuna yauma Asyura ila akhirih. Hadisnya sama.
Referensinya sama, hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim. Rasulullah bertemu orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa karena alasannya memperingati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu Rasulullah mengatakan, fanahnu aula minkum bi Musa. Maka kami lebih berhak memperingati hari ini daripada kalian. Langsung Rasulullah berpuasa juga. Beranikah kita mengatakan bahwa ajaran Rasulullah berpuasa Asyura adalah ajaran Yahudi, niru-niru Yahudi? Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kurang. Kita tambahi lagi. Di dalam kitab 3 kitab sekaligus. Ini saya tampilkan 3 kitab sekaligus. Yang pertama Al-Hawilil Fatawi yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti. Yang kedua adalah kitab Al-Ajwibah Al-Marudiyah yang ditulis oleh Al-Hafidh As-Sakhawi. Yang ketiga adalah kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj yang ditulis oleh Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Mengomentari hadis tadi, beliau mengatakan, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isdadin ni'matin aw daf'i nikmatin wa yu'adu dhalika fi nadhiri dhalikal yaum min kulli sanah wa syukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah kas sujud wa ma asbaha dhalik. Jadi dari hadis tadi tentang puasa Asyura maka bisa diambil faedah bolehnya kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita di hari tertentu. Misalnya seperti kita mengadakan Maulid Nabi, menentukan hari tertentu untuk menampakkan rasa syukur kita karena Allah telah menurunkan Nabi Muhammad, melahirkan Nabi Muhammad di dunia. Boleh di hari tertentu. Kita dapat nikmat atau kita tertolak bala seperti Nabi Musa, selamat dari kejaran Fir'aun. Boleh. Diperingati boleh. Dan itu bisa diulangi setiap tahun. Nah, yang namanya mengekspresikan rasa syukur itu bisa dengan anwa'ul ibadah. Sujud, baca Quran, bersedekah, kumpul-kumpul, mengundang ulama untuk kita mengaji, dan lain sebagainya. Ini bukan kata saya ya, tapi kata para ulama. Jadi pola pikir Ustadz Ahmad Ubaidillah itu harus diluruskan teman-teman. Itu bahaya itu. Kalau kita, misalnya Ustadz Ahmad Ubaidillah ini kan keren kan ya, menampilkan video-video orang Yahudi dan Rabi Yahudi, pendapat Rabi Yahudi. Oke, kita langsung pakai website resmi milik orang Yahudi sedunia, teman-teman. Website resmi milik orang Yahudi sedunia. Bukan Wikipedia ya, bukan Wikipedia ini. Ini resmi. Kalau di kita jatuhnya seperti Maktabah Syamilah yang dipakai Ustadz Ahmad Ubaidillah. Ustadz Ahmad kan menggunakan Maktabah Syamilah di internet. Kita akan menggunakan yang sebanding dengan itu milik orang Yahudi. Namanya Sefaria. Di dalam Sefaria, chapter 1, terjemahannya di sini menggunakan bahasa Inggris, all of the faces of living animals comes from 5 species alone, A. Cattle, B. Sheep. Ini tema tentang korbanot. Apakah Islam meniru orang Yahudi? Yang artinya semua kurban hewan ya, yang hidup berasal dari 5 spesies saja. Yang pertama sapi, yang kedua domba. Jadi dalam hal berkurban, yang pertama kali menggunakan sapi dan domba orang Yahudi. Apakah berarti Islam itu niru? Temanya sama-sama kurban, sama-sama niatnya untuk takorrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan hewannya pun sama, menggunakan sapi, and sheep, dan domba. Apakah kemudian berani mengatakan Rasulullah mengajarkan kita ajaran Yahudi? Nah, kalau kita baca Ibraninya di sini, ya, kal hakorbanot sel minei neves khaya bain meha misa minin bilbet min habakor kalau bakor kalau dalam bahasa Arab, dalam Ibrani habakor ya, umin hakfashim, umin haizim, umin hatorim, umin benai hayona. Jadi habakor, haizim, dan hakfasim adalah salah satu hewan-hewan yang dijadikan kurban
di zaman Yahudi dulu. Apakah berarti umat Islam niru Yahudi? Apakah berarti Rasulullah mengajarkan ajaran Yahudi? Sampai sekarang ini dipakai oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada tuduhan Ustadz Ubaidillah mengenai persamaan, kalau disamakan dengan Yahudi melakukan, Islam melakukan, berarti niru. Kita buka misalnya di salah satu tulisan Rabi, ya, by Rabi Zev Rudman, seorang Rabi. Rabi itu ulama, kalau kata kita itu ulama, kalau kata orang Yahudi itu Rabi. Di sini dengan tema Understanding Korbanot, tentang kurban. Tulisan ini aslinya berbahasa Inggris, langsung saya terjemah menggunakan bahasa Indonesia. Jawabannya terletak pada pemahaman yang benar tentang istilah Ibrani untuk persembahan, kurban. Ini tidak berarti pengorbanan atau persembahan seperti yang digunakan dalam bahasa Inggris. Sebenarnya akar katanya berarti takarrub, mendekat. Tujuan manusia adalah berusaha untuk sedekat mungkin dengan Tuhan, membawa hewan ke bait suci, dan mengangkat bagian-bagiannya di atas altar untuk Tuhan, menyatakan niat kita untuk membawa sisi materi kita lebih dekat kepada Tuhan. Sama, persis seperti Islam. Niatnya taqarrub ilallah. Kemudian, dan ini bukan untuk persembahan seperti sesajen, bukan. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wasilah ibadah karena diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad meniru ya suatu kejadian yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dilakukan oleh Yahudi nih, korbanot nih. Apakah kemudian Islam niru? Berani mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan ajaran Yahudi? Kenapa kok tidak disyirik-syirikan semuanya? Hanya Salafi Wahabilah yang benar, yang nggak syirik. Semuanya Yahudi lah. Nanggung gitu loh. Nanggung banget. Kemudian di dalam Yahudi itu juga ada yang namanya mikve. Mikve itu semacam kalau dalam agama Islam itu seperti mandi wajib. Ya, jadi wanita setelah menstruasi, setelah junub, kalau laki-laki itu wajib mandi besar. Di Yahudi ada mandi besar itu, persis. Ini ya, kita tampilkan datanya. Jewish Learning, what is a mikveh? Ini tulisan orang-orang Yahudi yang berbahasa Inggris, kita langsung terjemah menjadi bahasa Indonesia. Mengapa harus berendam di mikveh? Hukum Yahudi mewajibkan seseorang untuk berendam di mikveh sebagai bagian dari proses konversi ke agama Yahudi. Hukum ini juga mewajibkan perempuan untuk berendam sebelum menikah dan ketika menjalankan hukum niddah, kesucian menstruasi. Jadi setelah terjadi menstruasi suci, nggak boleh hubungan dengan suami dulu, harus mandi dulu. Nah, ini kan sama kan dengan Islam, sama. Apakah berarti Islam niru mandi besarnya niru orang Yahudi? Kan nggak bisa logika seperti itu dipakai kan. Ini kacau banget. Sehingga para ulama menyampaikan seperti di dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq, Syarah Kanzud Daqa'iq, Al-Imam Ibnu Nujaim Al-Hanafi. Secara tegas beliau mengatakan, "Tsumma a'lam anna at-tashbiha bi ahlil kitab la yukrahu fi kulli syai'in wa inna na'kulu wa nashrabu kama yaf'alun. Innamal haram huwa at-tashabbuh fi ma kana madhmuman wa fi ma yuqsadu bihi at-tashbih." Jadi meniru ahlil kitab itu tidak semua mutlak haram. Syarat dikatakan haram ada dua. Satu, niat, kita memang niat meniru orang Yahudi. Yang kedua, syarat meniru bisa dikatakan haram atau bahkan taraf pada kafir ketika yang ditiru itu memang tercela menurut syariat. Yang pertama niat, yang kedua yang ditiru memang tercela dalam syariat. Misalnya orang Yahudi sodakoh, kita ikut sodakoh. Apakah boleh? Boleh. Apakah mutlak langsung nggak boleh semua? Orang Yahudi banyak yang berjenggot. Banyak yang berjenggot tuh. Kemudian kita berjenggot juga. Apakah berarti niru? Kan enggak. Gitu loh. Oh berarti Rasulullah mengajarkan kita berjenggot, niru orang Yahudi dong. Buktinya, orang-orang Yahudi banyak yang berjenggot. Apakah begitu cara pikirnya? Enggak gitu Ustadz, enggak gitu. Ayolah, jangan terlalu sempit cara berpikir. Makanya diskusi Ustaz. Diskusi kita.
Kemudian, kalau kita lihat di dalam referensi orang-orang Yahudi, justru Ustadz, na'udzubillah, mohon maaf Ustadz ya, yang sebenarnya bisa mengklaim Yahudi ini kita kepada Anda sebenarnya. Tapi kenapa kita tidak pernah mengatakan orang Wahabi itu adalah Yahudi? Saya, terutama saya ya. Saya sampai detik ini belum pernah menyamakan Yahudi dengan Wahabi, dengan Salafi. Meskipun saya sangat bisa melakukan itu, Ustaz. Saya sangat bisa. Dan contohnya banyak sekali. Kenapa saya tidak menyamakan? Karena antum itu saya anggap saudara muslim saya. Yang kita kiblatnya sama. Kita nabinya sama, kitab sucinya sama. Maka saya menjaga lisan saya untuk tidak mengatakan apa-apa yang dapat merendahkan keimanan Anda. Langsung diklaim seperti Yahudi. Na'udzubillah Ustaz. Padahal itu paling bisa kita sampaikan kepada teman-teman Salafi. Saya kasih satu contoh saja Ustaz ya. Saya kalau mau main tuduh-tuduhan Ustaz, mau cara berpikir logika seperti antum. Wahabi itu atau Salafi, ya golongannya antum itu, adalah golongan Islam yang paling cocok sama seperti Yahudi. Kita kasih satu contoh saja. Kesamaan Wahabi, Salafi dengan orang Yahudi. Persis sama. Kita mau pakai cara berpikir Ustaz Ahmad Ubaidillah. Di dalam kitab suci umat Yahudi, langsung saya ambil kitab sucinya teman-teman ya. Nggak usah pendapat A, pendapat B, pendapat C, Rabi A, Rabi B, Rabi C, nggak usah. Langsung kitab suci Yahudi yang kita ambil. Persamaan Salafi dengan Yahudi. Kita baca original teksnya dulu. Ini tertulis di dalam Mazamir. Mazamir itu kalau kita Zabur. Tapi yang sudah muharraf ya. Ini Mazmur kalau kata mereka. Kita baca. Mazmur 47 ya. Ayat ke-8. Mazmur 47 ayat ke-8. Di sini tertulis begini teman. Melech Elohim Al-Ghayyim Elohim Yasaf Al-Kisei Katsu. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Bersemayam lafadznya. Coba kita pikir, ya kita pikir sekarang, golongan yang selalu mengatakan Allah bersemayam di atas arsy itu siapa? Tidak usah saya jawab ya. Di dalam kitab suci orang Yahudi yang mengatakan Allah bersemayam. Namanya bersemayam istaqarra, menetap. Imam Syafi'i mengatakan, man qala Allah jalis fahuwa kafir. Orang yang mengatakan Allah itu duduk, dia telah kafir. Kata Imam Syafi'i ya, bukan kata saya. Di dalam kitab Yahudi Allah bersemayam. Gitu loh. Elohim bersemayam. Jadi yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dimaknai Allah bersemayam di arsy siapa biasanya? Ini kitab suci Yahudi, bukan kata Rabi A, Rabi B, bukan kitab sucinya. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 19 ayat ke-19. Di sini kita sampaikan original teksnya dulu. Vayaumer lachen shema devar Hashem ra'iti et Hashem Yosef al-Kis'o wechal sefa Hashamayim omet alain mimino umismolo. Jadi di sini kata Mika ini salah satu nabi ya di kalangan Bani Israel, nabi mengatakan, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ada kata-kata Tuhan sedang duduk di atas tahtanya. Duduk teman-teman, duduk. Meskipun nanti akan mengatakan, tapi duduknya beda dengan kita. Tapi bersemayamnya beda dengan manusia. Sama dengan begini loh, kamu seperti monyet, tapi nggak seperti monyet yang lain. Ya tetap monyet gitu loh. Allah duduk bersemayam, tapi bersemayamnya bila kaifin, nggak sama dengan yang lain. Ya sama saja duduk gitu loh. Ya itu langsung kitab sucinya orang-orang Yahudi. Kita tidak usah pendapat ulama langsung kitab sucinya. Siapa yang mengatakan selama ini Allah bertahta di arsy bersemayam, duduk, istaqarra,
bukan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mau menggunakan cara pola pikir Ustadz Ahmad Ubaidillah, berarti siapa yang Yahudi siapa berarti? Kan begitu. Ini baru satu contoh ya, baru satu contoh. Kita kalau mau menggunakan pola pikir Ustadz Ahmad Ubaidillah, baru satu contoh. Saya bisa memberikan lebih dari 10 contoh. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ditanggapi Ustadz, yang Malik Ad-Dar kemarin pakai video. Ini kemarin antum bikin video baru, Yahudi. Sekarang sudah saya tanggapi. Sekian, wassalamualaikum.